saya Uya Nyama. Saya berasal dari program Studi Tadris Matematika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan 5 soal tentang teori probabilitas, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dini Palupi Putri MP. Selamat menyaksikan. Baik, mari kita mulai bahas soalnya. Yang pertama itu ada soal tentang distribusi probabilitas diskrit, di mana soalnya itu dari 20 pelamar ke suatu universitas, 5 diantaranya itu berasal dari Indonesia Timur. Nah, jika 10 pelamar dipilih secara random, maka tentukan probabilitas bahwa yang pertama itu 3 orang akan berasal dari Indonesia Timur, kemudian yang kedua itu tidak lebih dari 2 berasal dari Indonesia Timur. Kemudian kita tuliskan dulu diketahuinya itu total pelamarnya itu 20, kemudian pelamar dari Indonesia Timur itu 5, yang artinya pelamar dari daerah lain itu ada 15. Sedangkan kita pelamar yang dipilih itu ada 10. Maka rumus yang digunakan untuk distribusi hipergeometrik ini bisa dilihat di sini, di mana n di sini ini adalah 20 atau total pelamar, k-nya itu 5, itu pelamar dari Indonesia Timur, n-nya 10, dan k-nya itu k kecil, itu jumlah pelamar dari Indonesia Timur yang ingin dihitung probabilitasnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soal, kita harus mengetahui dulu rumus kombinasi n dari r ini memiliki rumus n faktorial per n dikurang r faktorial dikali r faktorial, di mana faktorial ini, misalkan n faktorial itu tuh berarti perkalian mundur, dimana misalkan n faktorial itu n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2, misalkan 5 faktorial itu berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, rumus kombinasi dan faktorial ini akan kita pakai pada pembahasan selanjutnya. Nah, kita hitung dari yang A dulu, itu probabilitas bahwa 3 orang berasal dari Indonesia Timur. Nah, untuk mengetahui probabilitas bahwa 3 orang berasal dari Indonesia Timur, kita gunakan rumus di atas yang kita masukkan. Kombinasi untuk memilih 3 dari 5 pelamar Indonesia Timur itu berarti kombinasi 5 dari 3 itu 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 10. Sedangkan kombinasi untuk memilih 7 dari 15 pelamar lainnya, yaitu non Indonesia Timur, itu berarti 15 dari 7. Nah, berarti di sini rumusnya menjadi 15 faktorial per 7 faktorial dikali 15 dikurang 7 faktorial. Di sini kita mendapatkan hasil 6435. Kemudian kombinasi untuk memilih 10 dari total 20 pelamar, itu berarti kombinasi 20 dari 10 sama seperti cara di atas. Itu rumusnya menjadi 20 faktorial per 10 faktorial dikali 20 dikurang 10 faktorial. Itu mendapatkan hasil 184.756 peluang, sehingga untuk mencari peluang bahwa 3 orang itu berasal dari Indonesia atau PX-nya itu sama dengan 3, itu menggunakan rumus yang di sini. Berarti 10 dikali 6.435 dibagi 184.756, itu mendekati 0,348. Jadi probabilitas atau peluang bahwa 3 orang itu berasal dari Indonesia Timur itu adalah 34,8% atau 0,348. Kemudian yang kedua itu probabilitas bahwa tidak lebih dari 2 orang berasal dari Indonesia Timur. Artinya paling maksimal itu ada 2 orang yang berasal dari Indonesia Timur. Untuk mencari probabilitas ini, maka kita akan menambahkan probabilitas ketika kan tidak lebih dari 2, berarti ada kemungkinan 0 orang yang berasal dari Indonesia Timur, 0, 1, dan 2. Kita jumlahkan semua probabilitasnya. Sama seperti cara yang A tadi, maka probabilitas bahwa 0 orang berasal dari Indonesia Timur itu berarti X atau 0 itu 5 probabilitas 5 dari 10 dikali 15
kali 10 per probabilitas 20 dari 10. Ini bisa dihitung secara manual. Di sini saya meletakkan hasilnya itu menjadi 1 dikali 3003 per 184.756, itu mendekati 0,016. Kemudian sama juga untuk yang probabilitas bahwa satu orang berasal dari Indonesia Timur ini yaitu PX sama dengan 1. Di sini bisa dilihat bahwa hasilnya itu mendekati 0,36. Kemudian yang ketiga itu probabilitas bahwa 2 orang berasal dari Indonesia Timur, yaitu X-nya 2. Di sini hasilnya yaitu sama seperti yang satu orang, 0,136. Kemudian semua probabilitasnya itu kita jumlahkan, itu PX-nya 0, PX-nya 1, dan PX-nya 2, itu hasilnya adalah 0,5 atau setengah. Jadi probabilitas bahwa tidak lebih dari 2 orang itu berasal dari Indonesia Timur itu setengah atau 0,5. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu tentang ruang sampel dan kejadian. Di sini kita akan menghitung banyaknya bilangan ganjil 3 angka yang dapat dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4 jika angka-angka tersebut dapat diulang, tapi angka pertama tidak boleh 0. Nah, artinya kita akan membentuk bilangan ganjil 3 angka, artinya ratusan, itu dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Ketentuannya, yang pertama itu angka pertama tidak boleh 0. Kemudian angka terakhir itu harus ganjil supaya bilangan tersebut bernilai ganjil kan. Kemudian yang ketiga itu angka-angkanya dapat diulang. Maka kita tentukan peluang dari masing-masing kemungkinan yang tadi. Yang pertama itu posisi ratusan itu menjadi angka pertamanya. Angka pertamanya itu bisa berupa 1, 2, 3, 4. Kan bebas 1, 2, 3, 4, tapi tidak boleh 0 karena kalau misalkan 0 di depan berarti bukan ratusan. Jadi ada 4 pilihan untuk posisi ini. Kemudian yang posisi puluhan itu atau angka kedua boleh semuanya ya, 0, 1, 2, 3, 4, bebas. Karena angka 2 itu tidak menentukan bilangan tersebut ganjil atau genap. Jadi ada 5 pilihan untuk posisi ini. Kemudian posisi satuan. Nah, karena bilangan ini harus ganjil, maka hanya bisa diisi oleh angka ganjil, yaitu 1 atau 3. Jadi ada 2 pilihan untuk posisi ini. Jadi ingat ya, posisi ratusan itu ada 4 pilihan, posisi yang puluhan itu ada 5 pilihan, dan posisi yang satuan itu hanya ada 2 pilihan. Kemudian dari semua kemungkinan yang ratusan, puluhan, dan satuan tadi kita kalikan. Jadi ada 4 dikali 5 dikali 2 itu sama dengan 40. Jadi ada 40 bilangan ganjil 3 angka yang dapat dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Soalnya itu, jika faktor positif dari 2014 diambil secara random, berapakah probabilitas yang terambil itu adalah bilangan bulat? Nah, apakah teman-teman tahu apa saja faktor positif dari 2014? Faktor positif dari 2014 artinya bilangan-bilangan yang dapat dibagi oleh 2014 seperti 1, 2, kemudian 6, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan ditanya berapa probabilitas yang terambil adalah bilangan bulat, apakah faktor positif dari 2014 ada yang tidak bilangan bulat? Tidak ada. Jadi semuanya adalah bilangan bulat. Jadi probabilitas terambilnya bilangan bulat itu adalah 1 atau sudah pasti itu bilangan bulat. Jadi jawabannya itu peluangnya itu 1 atau 100%. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang nomor 4. Disediakan 6 bilangan positif dan 8 bilangan negatif. 4 buah bilangan akan diambil secara random. Berapakah probabilitas bahwa perkalian 4 bilangan tersebut akan merupakan bilangan positif? Nah, kalau misalkan kita mau mengalihkan 4 bilangan itu menjadi bilangan yang positif, maka jumlah yang negatif itu harus genap.
Karena kalau misalkan ganjil dia akan menghasilkan bilangan ganjil. Jadi bilangan negatifnya itu harus 0, 2, atau 4 supaya dia menghasilkan bilangan genap. Terus kita tentukan dulu probabilitasnya untuk masing-masing kasus, di mana perkaliannya itu akan menghasilkan bilangan positif. Itu tadi negatifnya harus 0, 2, dan 4. Nah, yang diketahui ini kan ada 6 bilangan positif dan 8 bilangan negatif. 4 bilangan diambil secara acak. Nah, kita analisis satu-satu. Yang pertama itu kan mengambil 0 bilangan negatif. Artinya ada 4 bilangan positif dan tidak ada bilangan negatif. Nah, banyaknya cara untuk memilih 4 bilangan positif dari 6 bilangan positif, yaitu probabilitas 4 dari 6. Kan 4 bilangan positif dari 6 bilangan positif. Itu berarti 6 faktorial seperti cara yang tadi di awal, 6 faktorial plus 4 faktorial dikali 6 dikurang 4 faktorial, itu menghasilkan bilangan 15. Kemudian yang kedua itu mengambil 2 bilangan negatif dan 2 bilangan positif. Nah, kalau misalkan kita mau nyari 2 bilangan negatif dan dari 8 bilangan negatif, berarti probabilitasnya itu ada probabilitas 2 dari 8, itu 28. Kemudian kalau misalkan kita mau nyari 2 bilangan positif dari 6 bilangan positif, berarti itu probabilitasnya 2 dari 6, itu 15. Jadi untuk yang kasus kedua ini mengambil 2 bilangan negatif atau 2 bilangan positif, itu peluangnya kita kalikan 28 dikali 15, artinya ada 420 cara untuk mengambil 2 bilangan negatif dan 2 bilangan positif. Kemudian yang kasus ketiga, kita mengambil 4 bilangan negatif dan 0 bilangan positif, artinya semuanya itu bilangan negatif. Nah, banyaknya cara memilih 4 bilangan negatif dari 8 bilangan negatif ini adalah probabilitas 4 dari 8 itu menghasilkan 70. Jadi untuk cara yang dapat menghasilkan perkalian positif itu kita jumlahkan dari ketiga cara tadi. Itu yang pertama, yang 0 negatifnya ada 15, yang 2 negatif 2 positif ada 420 cara, dan yang terakhir itu ada 70 cara. Kita jumlahkan semuanya itu menjadi 505. Nah, kemudian kita sudah tahu 505 ini akan selalu menghasilkan perkalian positif. Nah, di sini kita masih harus mencari total cara mengambil 4 bilangan dari 14 bilangan, karena dia ada 14 bilangan. Nah, jumlah total cara untuk mengambil 4 bilangan dari 14 bilangan yaitu 6 positif dan 8 negatif. Itu berarti probabilitas 4 dari 14. Di sini kita bisa memakai cara yang di awal tadi, itu menghasilkan 1001. Probabilitasnya berarti jumlah total cara tadi per jumlah seluruh caranya. Kalau misalkan total cara tadi kan berarti kan cuma yang masuk ke bilangan positif. Kalau yang totalnya itu berarti dia mau masukkan bilangan positif atau negatif, itu semuanya dimasukkan. Maka hasilnya itu menjadi 505 per 1001. Ini nilai peluangnya. Kemudian ke soal terakhir. Nah, pada sebuah dadu biasa, salah satu noktahnya atau salah satu sisinya itu dihilangkan secara random dengan kemungkinan yang sama bahwa setiap noktah akan terpilih. Dadu tersebut kemudian digulingkan. Berapakah probabilitas bahwa sisi yang muncul memiliki noktah berjumlah ganjil? Nah, pada dadu yang biasa itu kan terdapat 6 sisi dari nomor 1 sampai nomor 6. Jika salah satu noktah dihilangkan secara acak, maka dadu tersebut akan memiliki satu sisi kosong. Jadi cuma punya 5 yang memiliki nomor. Nah, kemungkinan noktah yang dihilangkan setiap noktah dari 1 sampai 6 itu kan semuanya memiliki probabilitas yang sama. Mau angka 1, mau angka 2, mau angka 3, itu tetap probabilitasnya 1/6. Kemudian probabilitas mendapatkan jumlah noktah ganjil. Jika salah satu noktah dihilangkan, kita memiliki 2 kasus yang mempengaruhi probabilitas mendapatkan jumlah noktah ganjil ketika digulingkan. Ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama itu yang dihilangkan noktah adalah angka ganjil. Jadi yang dihilangkan itu angka ganjil yaitu 1, 3, dan 5. Maka jumlah sisi ganjil yang tersisa adalah 2 angka. Kalau misalkan 1 yang hilang berarti 3 dan 5. Kalau 3 yang hilang berarti 1 dan 5.
serta 3 angka genap sisanya itu. Dalam hal ini probabilitas munculnya angka ganjil adalah 2/5 karena angka ganjilnya 2 dan sisa angka nomornya itu ada 5. Kemudian kemungkinan yang kedua, jika yang dihilangkan adalah nokta dengan angka genap 2, 4, 6, maka jumlah sisi yang ganjil tersisa adalah 3, 1, 3, dan 5 karena mereka tidak ada yang hilang, dan 2 angka genap 4 atau 2 atau 6. Dalam hal ini probabilitas munculnya angka ganjil adalah 3/5. 3 karena mereka masih utuh 1, 3, 5 per 5 nomor angka yang tersisa. Kemudian probabilitas untuk dapat mendapatkan jumlah nokta ganjil itu dapat dihitung jadi probabilitas totalnya itu adalah probabilitas ganjil dari nomor ganjil yang dihilangkan dikali probabilitas yang dihilangkan ganjil. Jadi probabilitas ganjil yang dihilangkan ganjil artinya kita menghilangkan salah satu angka ganjil, jadi probabilitasnya 2/5 ya, dikali probabilitas bahwa yang hilang itu ganjil, artinya setengah, kan kemungkinannya 2, kalau nggak ya ganjil ya genap, setengah kemungkinannya. Kemudian ditambahkan probabilitas dari ganjil kalau yang dihilangkan itu genap, tadi probabilitasnya itu 3/5 dikali probabilitas yang dihilangkan genap, probabilitasnya sama dengan yang ganjil tadi yaitu setengah, sehingga jadi probabilitasnya itu 2/5 dikali setengah tambah 3/5 dikali setengah. 2/5 dikali setengah itu 2/10, 3/5 dikali setengah itu 3/10. Kita jumlahkan jadi 5/10. 5/10 itu sama dengan 1/2. Jadi probabilitas bahwa sisi yang muncul memiliki jumlah nokta ganjil itu setengah atau 50%. Nah, selesai. Nah, itulah tadi penjelasan tentang 5 soal teori probabilitas. Semoga kalian paham ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.